Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 286 sampai bab 290, dari buku yang kedua. Bab 286, Api Iblis Putih dalam kontes puncak. Energinya tidak bergerak sangat cepat, dan Cumu dapat merasakan cairan dingin perlahan bersirkulasi ke dalam pembuluh darah dan arterinya yang terbakar. Tak ada penolakan di antara keduanya, dan urat serta arteri yang terbakar api iblis tidak turun suhunya dari mata air giok. Juga mata air giok tidak kehilangan energi di dalamnya dari api iblis yang membara. Mata air giok mulai mengalir dalam pembuluh darah dan arteri Cumu dari darah terpenting di jantungnya hingga ke pembuluh darah dan arteri yang berdenyut di anggota tubuhnya. Proses ini tidak jauh berbeda dengan Cumu yang perlahan-lahan mengarahkan energi kristal jiwa ke dalam tubuh hewan peliharaan jiwa. Dia bisa merasakan daging, tulang, darah, dan saraf berubah dengan jelas. Pada awalnya, kecepatan penguatan ini memungkinkan Cumu beradaptasi, karena perasaan tubuhnya yang penuh dengan kekuatan benar-benar seperti melepaskan tubuh fananya. Akan tetapi, seiring meningkatnya penyerapan Jade Spring, Cumu semakin menyadari bahwa energi tersebut telah mencapai tingkat di mana ingatan jiwanya tidak mampu mengendalikannya. Keadaan setengah iblis milik Cumu memiliki garis keturunan tipe binatang yang diperkuat karena mata air giok, dan seiring tipe binatang tersebut tumbuh lebih kuat. Kecepatan penyerapan mata air giok pun tumbuh semakin cepat. Ingatan jiwa Cumu hanya pada tingkat master roh ingatan kedua dan seiring meningkatnya kekuatan alam setengah iblis. Ingatan master roh Cumu tidak dapat lagi mengendalikan mata air giok yang mengalir ke dalam tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, energi tak terbatas dari Jade Spring mulai mengalir begitu cepat sehingga Cumu merasakan pembuluh darah dan arterinya seperti wadah yang mekar karena Jade Spring melonjak seperti banjir. Energi itu mengalir di sekitar pembuluh darah dan arterinya, menyebabkan perasaan sangat kembung menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Tua, apa yang terjadi? Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berteriak pada Li Tua. Saat energi itu bertambah banyak, itu hampir akan meledakkan pembuluh darah dan arterinya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti mata air giok itu sendiri, memenuhi tubuh Cumu. Aku juga tidak tahu, mungkin energinya terlalu banyak, bahkan dalam keadaan setengah iblis pun masih sangat sulit untuk diserap. Li Tua mengeluarkan ekspresi panik. Jade Spring dimaksudkan untuk membaptis seekor Hidden Dragon. Meskipun tubuh Cumu benar-benar menjadi lebih kuat setelah berubah menjadi setengah iblis, ia masih belum mampu mencapai level Hidden Dragon. Selain itu, ada banyak kali ketika Hidden Dragon menerima baptisan Jade Spring, ia akan merasakan sakit yang menghancurkan tubuh, ini bahkan lebih terjadi pada tubuh inferior Cumu. Naga tersembunyi Cian terus-menerus berpindah lokasi di udara, dan kekuatan naganya yang dahsyat berubah menjadi pusaran air naga Cian yang muncul dari tanah hingga ke awan. Saat jangkauan pusaran air meluas, para penonton yang sudah setengah baya mulai mundur ke tempat yang lebih jauh. Mereka semua terkejut saat menatap pusaran air berwarna biru kehijauan yang membesar. Pusaran air yang kuat dan tak terbatas tersebut mampu menghancurkan distrik jalan, namun hanya digunakan untuk menyerang iblis kuat milik penguasa kerajaan Li Sheng. Li Sheng telah memanggil dua hewan peliharaan jiwa, dan iblis yang luar biasa cepat itu mulai membatasi pikiran naga tersembunyi Cian tanpa henti. Ini mencegahnya menggunakan teknik apapun sementara binatang buas besar lainnya yang melangkah di udara berhadapan langsung dengan naga tersembunyi Cian. Cakar dan giginya yang ganas meninggalkan banyak luka berdarah di tubuh naga tersembunyi Cian. Penguasa kerajaan Li Sheng melayang di udara dengan mengenakan jubah. Menghadapi naga tersembunyi Cian, dia tidak berhenti menggunakan teknik jiwa. Jika bukan karena kemampuan pembatasan mental Kaisar Setan Galaksi Merah yang kuat, penguasa kerajaan Li Sheng pasti tidak akan dapat membatasi naga tersembunyi Cian secepat itu. Iblis penguasa kerajaan Li mungkin berada di puncak iblis. Para anggota generasi muda bahkan berada lebih jauh dari medan perang dan ketika mereka melihat Kaisar Iblis Galaksi Merah dengan mudah menyerang naga tersembunyi Cian. Mereka semua mengeluarkan ekspresi hormat.
Hewan peliharaan berwarna merah yang bentuknya tidak dapat dilihat dengan jelas itu disebut Kaisar Setan Galaksi Merah. Hewan peliharaan apa itu? Tanya beberapa anggota generasi muda yang tidak tahu. Pada saat ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Dongking, karena mereka ingin mengumpulkan informasi tentang Kaisar Setan Galaksi Merah yang kuat dari Raja Kerajaan Li. Kaisar Iblis Galaksi Merah adalah salah satu spesies iblis terkuat di wilayah terlarang utara. Konon, wilayah terlarang utara Kerajaan Barat juga memiliki Kaisar Iblis Galaksi Biru yang merupakan penguasa dunia yang membingungkan itu. Sebenarnya, Kaisar Iblis Galaksi Merah yang digunakan Li Tua adalah saudara kembar dari hegemon itu, dan di dalamnya ada cerita yang sangat panjang. Singkatnya, setelah kultivasi penguasa kerajaan Li Tua, penguasa Iblis Galaksi Merah sebenarnya berada di atas hegemon liar itu. Meskipun belum mencapai puncak iblis sejati, itu tidak terlalu jauh, kata nona muda Sa menggantikan Dongking. Bagaimana dengan hewan peliharaan yang bisa berjalan di atas awan? Tanya orang lainnya. Hewan peliharaan jiwa yang menyerupai kera liar dengan ekor ular panjang itu saat ini adalah satu-satunya hewan peliharaan jiwa yang benar-benar dapat bersaing dengan naga tersembunyi Cian. Kekuatannya yang gagah berani tidak kalah dengan aura liar dan ganas naga tersembunyi Cian. Hal ini menyebabkan semua pelatih hewan peliharaan jiwa tanpa sadar mendesah. Raja Kera Ular Awan, itu adalah hewan peliharaan utama terkuat dari Tuan Kerajaan Li. Hewan peliharaan jiwa ini pada dasarnya adalah hewan peliharaan yang digunakan Tuan Kerajaan Li untuk mengukuhkan posisinya sebagai Tuan Kerajaan kelas atas. Kata Li Tua, Raja Kera Ular Awan, dunia iblis, tipe binatang, spesies kera, Raja Kera Ular Awan, pangkat raja. Kekencangan ekor ular awannya yang panjang tidak kalah dengan ekor Cian Hidden Dragon. Dari kepala hingga kaki, ekornya ditutupi daging yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan kulit yang halus seperti sutra, ekornya tampak seperti patung yang sepenuhnya diukir dari saripati tembaga. Kulitnya hanya memancarkan kilau emas dan dengan kulit seperti itu, ekornya tidak kalah dengan pertahanan sisik naga Cian milik Cian Hidden Dragon. Sunset Rock. Li Tua mengangkat sudut mulutnya, dan melantunkan mantra lain, memanggil hewan peliharaan utamanya yang ketiga, burung rok matahari terbenam. Setelah Sunset Rock fase ke-10 muncul, matahari yang gemilang berubah menjadi warna kuning jeruk keprok yang menyerupai matahari yang belum sempurna. Energi berwarna kuning jeruk keprok menerangi tubuh Sunset Rock fase ke-10, memantulkan warna kuning kemasan. Sunset Rock tanpa terkendali memancarkan aura tirani dan arogan dari seorang kaisar udara. 5 ahli besar kota Li semuanya telah memanggil lebih dari 4 hewan peliharaan jiwa, dan ada beberapa yang kekuatannya luar biasa. Wakil penguasa kota Istana Mimpi Buruk Putih memiliki mimpi buruk putih Raja fase ke-9 dan mimpi buruk biru fase ke-10. 2 mimpi buruk yang kuat, 1 putih dan 1 biru. Api iblis yang mengerikan seperti awan yang menyala-nyala yang menutupi langit dan bumi. Penguasa Istana Yusang dari Istana Jiwa memiliki badak cahaya fase ke-10. Penguasa Istana Yu tidak menunjukkan banyak antusiasme untuk mengepung naga tersembunyi Cian karena ia tampaknya tidak memanggil hewan peliharaan jiwa utamanya yang terkuat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sekte Lord Yu yang terluka jiwanya tidak berhenti bertarung dan terus mengendalikan hewan peliharaan jiwanya dengan kekuatan bertarung terkuat, Chaotic Thunder Sprite fase ke-9. Untuk melampiaskan amarahnya pada naga tersembunyi Cian dengan petir. Adapun Kaisar Setan Galaksi Merah tahap ke-9 milik penguasa kerajaan Li Seng, Raja Kera Ular Awan tahap ke-9, dan Raja Wali Matahari Terbenam tahap ke-10. Siapapun dari mereka dapat berhadapan langsung dengan naga tersembunyi Cian. Berbagai ahli dan berbagai hewan peliharaan utama telah dipanggil. Tak satu pun dari hewan peliharaan jiwa ini berada di bawah fase ke-9 dan tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan bertarung lebih rendah dari seorang raja. Dengan begitu banyak hewan peliharaan jiwa yang hanya bisa mereka kagumi muncul di hadapan orang-orang muda ini, ditambah lagi dengan mereka yang mengepung naga tersembunyi Cian. Ini memberi mereka dan juga orang-orang setengah baya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, semua orang di kota Li mendongakkan kepala dan menyaksikan dengan cemas pertarungan yang menggemparkan itu. Seluruh kota telah dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pertarungan hebat antara hewan peliharaan jiwa terkuat.
Dapat dikatakan bahwa pertarungan malam yang samar-samar terakhir menyebabkan penduduk kota Li gemetar ketakutan. Tetapi kali ini menyaksikannya secara langsung dari jarak bermil-mil jauhnya di langit cerah menyebabkan keributan besar di kota Li karena jutaan orang terkejut. Pertarungan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan dunia. Pertarungan yang begitu hebat antara hewan peliharaan jiwa terkuat adalah sesuatu yang tidak ingin diabaikan oleh siapapun. Melalui luka-lukanya, naga tersembunyi Qian mengeluarkan raungan marah. Bertarung sendirian melawan lebih dari selusin hewan peliharaan jiwa tingkat Raja fase ke-9, bahkan jika ia lebih kuat, ia tetap dipaksa tunduk. Tampaknya mustahil baginya untuk melarikan diri kali ini. Orang-orang yang hatinya gemetar diam-diam mulai menebak berapa lama naga tersembunyi Qian dapat bertahan dan ahli mana yang akan memberikan pukulan fatal padanya. Adapun area di bawah kota yang berguncang ini, tidak ada yang memperhatikan sosok iblis putih yang telah menyelinap melalui celah jari Qian Hidden Dragon. Tidak ada yang menyelidiki mengapa Qian Hidden Dragon dengan sukarela mengambil batu mental Kaisar Iblis Galaksi Merah untuk menyelamatkan sosok yang hampir menghancurkan semua tulangnya. Saat ini, sosok iblis yang tidak diperhatikan oleh siapapun itu masih tergeletak di reruntuhan. Di antara bebatuan yang acak-acakan dan tumpukan batu, muncul jejak api iblis berwarna putih. Api iblis ini sama sekali tidak membakar bebatuan dan hanya membakar reruntuhan dengan cara yang aneh, misterius, jahat, dan menawan. Akhirnya aku menemukanmu. Hahaha. Di samping reruntuhan tempat api iblis menyala, siluet samar perlahan muncul. Sekelompok orang idiot, kalian semua berhadapan dengan naga tersembunyi Qian, tetapi tidak seorang pun dari kalian yang mengira bahwa telur naga tersembunyi ada di tangan bocah ini. Haha, telur naga tersembunyi sekarang akan menjadi milikku, Duan Xinhe. Ejek Duan Xinhe sambil melirik pertarungan yang indah di langit antara hewan peliharaan jiwa puncak. Mengandalkan kemampuan tembus pandang monster serangga rakus, Duan Xinhe dengan susah payah berhasil melepaskan diri dari kejaran dua anggota aliansi jiwa. Ketika dia melihat Cumu jatuh dari langit, dia awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi dia menggertakkan giginya dan kembali. Yang membuatnya sangat terkejut adalah perhatian semua orang terpusat pada naga tersembunyi Qian dan tidak ada yang memperhatikan bocah nakal ini. Hal ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Duan Xinhe. Pergi dan gali untukku. Duan Xinhe sangat gembira. Selama dia bisa mendapatkan telur naga tersembunyi Qian, bahkan jika salah satu monster serangga rakusnya mati, apa gunanya? So. Tepat saat monster serangga rakus melontarkan dirinya ke arah Cumu yang terkubur di reruntuhan, seekor hewan peliharaan jiwa hitam dengan cepat melontarkan dirinya ke arah monster serangga rakus. Menjatuhkannya. Duan Xinhe tertegun dan ketika dia melihat hewan peliharaan berjiwa hitam itu dengan jelas, dia melepaskan ingatan jiwanya. Dia langsung terpaku pada seorang wanita cantik di balik bangunan yang setengah hancur. Kekhawatiran di hatinya mereda dan senyum sinis muncul di wajahnya. Mata Duan Xinhe yang dipenuhi kegilaan dengan cepat berkedip karena nafsu. Dia berkata, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah seorang gadis cantik. Haha, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bab 287. Metamorfosis melawan lawan yang kuat, fase ke-7 Mosie. Huhuhuhu. Api merah tua dan api berwarna darah saling bertautan di langit, menciptakan kipas api berekor 9 yang indah. Tepat saat Duan Xinhe hendak mengeluarkan jurus jiwa, kipas api berekor 9 ini terbelah menjadi 9 dan menyapu ke arah Duan Xinhe. Perhatian Duan Xinhe segera beralih. Dengan tergesa-gesa melepaskan teknik jiwanya terhadap Ye Qingzi, dia mengeluarkan pertahanan berwarna air yang membungkusnya, menghalangi kipas ekor 9 milik Mosie di luar. Hanya dengan kalian ingin menghentikanku, Duan Xinhe. Menggelikan, Duan Xinhe menatap Ye Qingzi dan rubah neraka ekor 9 api kerajaan di sampingnya dengan nada mengejek. Rubah api 9 ekor api kerajaan itu kuat, tetapi ia hanya berada pada tahap ke-6 tahap ke-9, hewan peliharaan jiwa tingkat raja yang sama sekali belum matang. Monster serangga rakus milik Duan Xinhe sudah cukup untuk menghadapinya. Setelah menyerang satu, binatang hitam istana perang milik Ye Qingzi dengan cepat mundur ke sisi Ye Qingzi. Binatang hitam istana perang juga tidak berani bertarung langsung dengan monster serangga rakus, jadi setelah membantingnya,
ia tentu saja harus menjaga jarak. Duan Xinhe hanya memiliki monster serangga rakus tahap ke-9 yang tersisa, namun menghadapi binatang hitam istana perang dan rubah neraka ekor 9 milik Ye Qingzi. Duan Xinhe hanya tertawa meremehkan. Dengan mantra yang lambat, kali ini Duan Xinhe membacakan mantra perjanjian jiwa. Untuk membesarkan 100 ibu, aku menyerahkan semua ruang hewan peliharaan jiwaku dan menempatkan hewan peliharaan yang melekat pada mereka. Duan Xinhe mulai tertawa. Tetapi wajahnya lebih bengkok dan jahat. Dari ke-10 anakku, 8 dibunuh oleh istana jiwa, sedangkan dari 2 yang tersisa, 1 dibunuh oleh bocah ini. Duan Xinhe berkata pada saat yang sama saat dia merapal mantra. Sekarang saat aku akan mendapatkan telur naga tersembunyi, kau keluar dan menghalangiku. Aku hanya bisa memberikanmu pada istriku sekarang. Duan Xinhe tertawa sinis. Akhirnya, mantra Duan Xinhe selesai. Kali ini, mantra perjanjian jiwa Duan Xinhe dikelilingi oleh banyak simbol dan kata-kata yang diperlukan untuk perjanjian jiwa. Artinya kali ini Duan Xinhe memanggil ibu dari semua monster serangga rakus, Ibu 100. 100 Mother adalah soul pet paling aneh dari semua jenis serangga. Untuk menandatangani kontrak dengannya, Anda harus kehilangan beberapa ruang soul pet, karena 100 Mother dapat menciptakan banyak soul pet yang terikat. Yang semuanya mematuhi pelatih soul pet juga. Ketika 100 ibu perlahan muncul dari simbol hewan peliharaan jiwa, ekspresi Ye Qingzi berubah menjadi semakin putus asa, karena dia belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa yang seburuk itu. Keburukan 100 Mother tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu benar-benar seperti seseorang yang menjahit potongan-potongan tubuh monster serangga rakus yang tak terhitung jumlahnya tanpa terorganisasi. Bahkan mata kuningnya tersebar di lokasinya, menciptakan organisme ini yang tidak memiliki satu pun hal yang dapat dibandingkan dengannya. 100 Mother, dunia binatang, tipe serangga, spesies ibu yang terlampir, monster serangga rakus subspesies 100 Mother, pangkat komandan. Hewan peliharaan jiwa yang spesial mampu menciptakan ratusan monster serangga rakus sebagai hewan peliharaan jiwa yang melekat. Generasi pertamanya adalah yang paling kuat, dan generasi ketiga adalah yang paling lemah. Jumlah gabungan dari ketiga generasi tersebut dapat mencapai hampir 1000 monster. Ye Qingzi teringat bahwa, ketika membersihkan bangkai monster serangga rakus, selain dari 700 bangkai pertama yang ditemukan, ada sekitar 100 bangkai yang mengambang di aula utama situs lama juga, sehingga totalnya menjadi 800 monster serangga rakus. 800 monster serangga rakus berarti Duan Xinhe dan 100 ibunya kemungkinan besar telah mencapai peringkat 1000 ibu. Namun, saat ini, melihat ibu 100 yang asli muncul, dengan aura menjijikkan yang terasa seperti 100 monster serangga rakus menghantam wajahnya, dia bahkan lebih khawatir. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh Ye Qingzi. Mo Xie, pergi dari sini. Ye Qingzi berkata pada Mo Xie. Ye Qingzi tidak kehilangan akal sehatnya. Menghadapi lawan sekuat itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha melawan, dia akan mati. Dalam keadaan yang tak terelakkan seperti itu, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan memilih untuk mundur. Mo Xie menggelengkan kepalanya, tidak bermaksud melarikan diri. Sejak awal, memang selalu seperti ini, di mana Cumu berada, di situ Mo Xie berada. Bahkan terhadap hewan peliharaan misterius yang tidak dikenal di pulau penjara, terhadap pemilik Kaisar Iblis Galaksi Biru Dunia yang menyesatkan, atau Raja Serangga Iblis Surgawi tahap ke-9. Mo Xie tahu, jika dia menunda beberapa menit saja, Cumu akan selesai menyerap Jade Spring, jadi dia harus melindunginya, apapun yang terjadi, sampai saat itu tiba. Setelah memberitahukan pesan ini kepada Ye Qingzi, tubuh Mo Xie mulai terbakar lebih terang dengan api kerajaan. Aliran angin bertiup turun dari pertempuran hebat di langit, mengacak-acak bulu perak Mo Xie. Pada saat ini, 9 ekornya yang megah terangkat ke udara. Dari Silver Moon Fox yang peringkatnya paling rendah, hingga Evil Flame Six Tail Demon Fox, hingga Royal Flame Nine Tail Inferno Fox yang seperti raja. Mo Xie tidak pernah takut pada soul pet yang kuat. Niat bertarung dan tekadnya akan selalu membara. Bahkan melawan peringkat kaisar, Demon Fox yang terus-menerus bermutasi darah di tulangnya tidak mundur sedikit pun,
apalagi hanya seorang komandan peringkat 100 Mother dan monster serangga rakus. Perbedaan dalam tingkatan dan kekuatan itu suram, tetapi dia tidak akan pernah kalah dalam sikap dan tekad. Api kerajaan Mosie seperti api kemarahan dan perang, menyala lebih terang dan lebih liar. Mata iblis peraknya mengeluarkan kilau yang paling menyeramkan, menggambarkan dengan sempurna kesombongan yang diharapkan dari seorang raja terhadap rubah iblis. Semua ini memicu potensi di dalam tubuhnya. Api kerajaan yang menyelimuti tubuh perak itu mulai berubah. Dua api berwarna berbeda saling berpadu untuk menciptakan energi khusus yang mengubah tubuh Mosie. Tubuh Mosie selalu merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Dengan metamorfosis ini, ia mendorongnya ke keadaan yang lebih sempurna. Metamorfosis. Apakah Mosie sedang berubah? Melihat tubuh Mosie mengalami perubahan, wajah Ye Qingzi perlahan menunjukkan keraguan. Bagaimana mungkin hewan peliharaan jiwa bisa bermetamorfosis dalam situasi seperti ini? Ini bertentangan dengan akal sehat. Ye Wansheng, yang baru saja memanggil kumbang pedangnya, sudah tercengang. Metamorfosis hewan peliharaan jiwa harus memenuhi banyak syarat. Bakat bawaan hewan peliharaan jiwa, pelatihan bertarung hewan peliharaan jiwa, serta kemauan dan keyakinan hewan peliharaan jiwa itu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa diabaikan. Berbicara tentang kemauan dan keyakinan, hewan peliharaan jiwa membutuhkan kemauan yang sangat kuat dalam bertarung. Kemauan seperti itu seringkali dipupuk oleh pelatih hewan peliharaan jiwa. Namun, begitu kalah dalam pertempuran, kemauan itu seringkali akan terluka. Demikian pula, ketika organisme yang tak terkalahkan muncul, keyakinan hewan peliharaan jiwa itu sendiri seringkali terluka parah. Tanpa dukungan tekad dan keyakinan yang kuat, bagaimana hewan peliharaan jiwa dapat bermetamorfosis? Namun, Mosie berhasil. Menghadapi monster serangga rakus dan 100 ibu fase ke-9, dia bermetamorfosis. Rubah ini, apakah ia memiliki kemauan keras yang jauh melampaui pangkat dan fasenya, atau ia sama sekali tidak memiliki gambaran tentang apa itu fase dan tingkatan? Sehingga bisa bermetamorfosis seperti itu. Melihat rubah neraka ekor 9 api kerajaan berubah menjadi fase ke-7, Ye Wansheng tidak bisa berkata apa-apa. Ye Qingzi melihat bahwa Mosie telah menggali semua potensinya, jadi dia sendiri menggigit bibir tipisnya dan, tampaknya telah membuat keputusan besar. Dia memutuskan untuk membantu Cumu mendapatkan beberapa menit waktu ini. Saudaraku, kau mengalihkan perhatian orang-orang generasi setengah baya untuk mensubscribe channel Novel Donghua. Aku akan membatasi 100 ibu. Kata Ye Qingzi. Larangan, bagaimana kau akan membatasinya? Saat Ye Qingzi berbicara, dia tiba-tiba menyadari apa yang akan dilakukan Ye Qingzi dan wajahnya berubah drastis, langsung berteriak, tidak. Sama sekali tidak. Cepat pergi, atau kita semua akan mati. Ye Qingzi tidak mengatakan apapun lagi, karena dia sudah perlahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Rambutnya yang indah berkibar lembut tertiup angin, senada dengan pakaiannya yang putih. Ye Wansheng menggertakkan giginya dan menatap Duan Xinhe dengan jahat, jika kau berani melukai sehelai rambut pun dari adikku. Aku akan memotongmu dan serangga-serangga bodohmu dan menaruhnya dalam toples penuh serangga beracun. Aku akan membuatmu tetap hidup selama 100 tahun, membiarkanmu menahan rasa sakit dari racun, gigitan, dan melahapnya sepanjang waktu. Tidak ada satupun dari kalian yang berani berpikir untuk pergi. Bagaimana Duan Xinhe bisa takut dengan ancaman Ye Wansheng? Ibu 100 di sampingnya telah memanjangkan tubuhnya yang seperti anggota badan yang terpotong-potong. Setengah dari mata kuningnya terkunci pada Ye Qingzi, yang telah mulai membaca mantra perjanjian jiwa, sementara sisanya menyaksikan Mosie berubah wujud dalam kobaran api. Proses metamorfosis adalah momen ketika potensi hewan peliharaan jiwa meledak. Api jahat api iblis milik Mosie sudah dalam tahap lanjut, sementara api darah mencapai tahap menengah. Dengan peningkatan kedua api ini, aura iblis menjadi semakin kuat. Namun, Ye Qingzi menutup matanya. Dengan setiap suku kata mantra, denyut nadinya melonjak hebat, dan binatang hitam pengadilan perang juga berdenyut. Bulu hitamnya mulai tumbuh perlahan. Binatang hitam istana perang yang selalu tampak tenang dan terkendali perlahan-lahan auranya menjadi liar seperti Mosie saat mantra Ye Qingzi berlanjut.
Peningkatan aura ini terbentuk setiap denyut nadi, dan setiap denyut terasa seolah-olah meningkatkan beberapa tahap. Bulu binatang hitam istana perang tadinya kusut, tetapi dengan denyut jiwa seperti jantung, bulu hitam binatang hitam istana perang mulai berdiri tegak. Memamerkan aura liar dan kuat yang kini terpancar. Yang lebih menakutkan adalah, saat bulunya berdiri, energi hitam seperti hantu menyelimuti binatang hitam istana perang yang luar biasa ganas itu. Pada saat ini, binatang hitam istana perang tidak lagi tampak seperti itu. Di bawah naungan bayangan kebencian hitam yang aneh, binatang hitam istana perang telah menjadi penguasa kematian, penuh dengan aura gelap. Mosie, kau urus monster serangga rakus itu, aku akan mengendalikan Ibu 100. Setelah selesai memperkuat binatang hitam istana perang, Ye Qingzi, yang pupil matanya kini sedikit menghitam, berbicara. Bab 288. Teknik pertempuran tingkat ke-8, diagram rubah neraka 5 malam. Mencapai fase ke-7, Mosie mengeluarkan panggilan, seolah mengingatkan Ye Qingzi tentang sesuatu. Moonlight Conjure. Ye Qingzi dengan cepat memahami Mosie dan berbicara kepada Water Moon. Alasan mengapa bulan air disebut bulan air adalah karena, di mana ada bulan air, di situ ada air dan cahaya bulan. Faktanya, seiring meningkatnya kekuatan bulan air, efek cahaya bulan yang dihasilkannya dapat melampaui cahaya bulan alami. Sehingga memberikan hewan peliharaan jiwa yang memperoleh kekuatan di bawah cahaya bulan kekuatan yang lebih besar. Bulan air dapat dengan mudah dibunuh oleh monster serangga rakus dalam pertarungan ini, jadi Ye Qingzi menyuruhnya untuk tetap menjaga jarak yang cukup jauh. Menerima perintah Ye Qingzi, tubuh Water Moon perlahan-lahan menyala dengan cahaya yang indah. Cahaya yang dapat memperkuat Mosie ini perlahan muncul, seolah-olah dibiaskan oleh air, indah dan beraneka ragam. Menyelesaikan perubahan dari tahap ke-6 ke tahap ke-7, cakar tajam Mosie mencapai tingkat ke-8 semu. Selain itu, ketika cahaya bulan air, yang bahkan lebih kuat dari cahaya bulan alami, jatuh pada Mosie, cakar rubah nerakanya yang dingin semakin memanjang. Berkilauan dengan warna biru metalik serta warna kulit seperti bulan. Tahap awal peringkat ke-8. Setelah cahaya bulan air, cakar Mosie mencapai alam tingkat 8 yang menakjubkan. Dua api berwarna bersinar dengan perak mulia, sepenuhnya memperlihatkan darah unggul dari rubah bermutasi ini. Pertahanan monster serangga rakus tidak terlalu tinggi. Setelah mencapai tahap awal tingkat ke-8, dengan bantuan teknik, Mosie sekarang dapat menembus pertahanan monster serangga rakus. Sombong, mulia, dingin, jahat, pada saat ini, aura Raja Inferno Fox tak terkendali. Aura liarnya yang merajalela meluncur langsung ke arah monster serangga rakus fase ke-9. Merasakan cahaya bulan air, level Mosie naik 6 level. Ditambah dengan baju tempur layar air milik bulan air, Mosie sekarang bisa melawan monster serangga rakus. Pertarungan kecepatan melawan kecepatan, saat Mosie melangkah maju, dia hanya meninggalkan bayangan berapi di tempatnya sebelum menghilang sepenuhnya. Monster serangga rakus juga tidak lambat. Saat Mosie melesat ke arahnya, ia menggeliat dan, mengubah posisinya 5 kali per detik, ia membuat gerakan ekstrim yang menyebabkan Mosie tidak dapat menemukannya. Pupil mata iblis perak Mosie terus mengamati perubahan ruang. Tanpa kunci ingatan jiwa Cumu, Mosie hanya bisa mengandalkan indranya sendiri untuk menentukan lokasi hewan peliharaan jiwa itu. Jalan ini sangat panjang, tetapi semuanya sudah hancur. Pada saat ini, orang dapat melihat dengan jelas pusaran angin kecil muncul dan dengan cepat menghilang setelahnya. Pusaran angin kecil ini adalah titik balik bagi Mosie dan monster serangga rakus. Mosie pernah mengalami masa di mana kecepatannya meledak-ledak. Dengan banyaknya pengalaman bertarung, dia tahu bahwa dia harus memberikan monster serangga rakus luka parah selama masa ini, atau, begitu dia melambat, dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya lagi. Hantu. Cakar monster serangga rakus melesat melewati 5 bayangan Mosie, begitu tajamnya sehingga bisa langsung membelah sebuah bangunan menjadi 2. Namun, cakar itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada Mosie. 5 bayangan Mosie tidak langsung menghilang. Kelima hantu itu berubah menjadi rubah neraka sungguhan, muncul di 5 lokasi di sekitar monster serangga rakus. Kali ini,
Mo Xie tidak menggunakan Royal Flame Claw yang biasanya dikombinasikan dengan Pantom. Kelima Pantom itu hampir secara bersamaan mengeluarkan 9 ekor rubah panjang mereka yang kuat. 5 hantu, masing-masing memiliki 9 ekor, berarti totalnya ada 45 ekor Inferno Fox. 45 ekor rubah neraka hampir memenuhi seluruh ruang. Terjebak di celah antara serangan, tidak peduli seberapa hebat monster serangga rakus dalam menghindarinya, ia tidak dapat menghindari 45 ekor rubah neraka. Ekor rubah neraka yang tak terhitung jumlahnya berubah sepenuhnya menjadi rantai perak yang keras. Tepat saat monster serangga rakus dirantai, kelima hantu rubah neraka menyebar, menyebabkan 45 ekor perak yang bersinar menegang. Saat hantu-hantu itu terus berlari lebih jauh, ekor-ekor itu benar-benar mulai putus satu persatu. Beng, ben, beng. Setiap ekor perak mengeluarkan bunyi patahan yang tajam. Namun, ini bukan suara patahan ekor Mo Xie. Kelima gambar itu hanyalah bayangan Mo Xie. Suara tulang patah itu karena patahan tulang monster serangga rakus. Teknik jiwa tingkat 8. Melihat teknik yang mendominasi, dingin, namun agung ini, mata Duan Xinhe terbuka lebar karena tidak percaya sama sekali. Teknik jiwa tingkat ke-7 sudah terbatas hanya pada tingkat raja. Monster serangga rakus yang Duan Xinhe peroleh dari reproduksi ibu 100 tingkat komandan mungkin kuat, tetapi tidak ada yang pernah mempelajari teknik tingkat ke-7. Namun, Duan Xinhe kini telah menyaksikan seekor rubah api 9 ekor api kerajaan mempelajari teknik tingkat 8. Teknik ini bahkan digunakan pada monster serangga rakus miliknya sendiri. Kekuatan teknik tingkat 8 lebih dari 5 kali lipat dari teknik tingkat 7. Diagram rubah jahat Mo Xie dengan paksa mencabik tulang-tulang monster serangga rakus. Jika bukan karena tingkat dan pangkat monster serangga rakus yang tinggi, teknik ini saja sudah bisa membunuhnya. Teknik jiwa tingkat 8, bakat Mo Xie benar-benar tidak normal. Dengan tatapan jauh, Ye Qingzi bergumam. Setelah mengucapkan mantra aneh tadi, seluruh tubuh Ye Qingzi terasa seperti diselimuti bayangan kematian yang aneh, seperti binatang hitam istana perang yang melonjak ke tahap ke-8. Tahap ke-8 tingkat tinggi, kekuatan bertarung binatang hitam pengadilan perang itu sendiri tidak lebih lemah dari Mo Xie, sepenuhnya mampu melawan raja tingkat yang sama. Melawan ibu 100 tahap ke-9, binatang hitam pengadilan perang ini benar-benar meletus dengan niat bertarung yang tak terpikirkan. Keganasan ini bahkan lebih lengkap daripada Mo Xie di bawah sinar bulan. Jika Cumu bisa melihat ini, dia pasti tidak akan percaya bahwa Ye Qingzi memiliki teknik jiwa yang begitu kuat yang dapat meningkatkan hewan peliharaan jiwa lebih dari satu fase penuh. Murid darah kejam yang dimiliki Cumu awalnya adalah teknik jiwa guru spiritual. Teknik seperti itu, setelah dilatih untuk maju, dapat menyebabkan hewan peliharaan jiwa meningkatkan fase. Namun peningkatan ini hanya berlaku untuk komandan di bawah fase ke-6. Lagi pula, setelah mencapai fase ke-7 dan pangkat raja, perbedaan kekuatannya sangat besar, jadi teknik jiwa guru roh tidak dapat menghasilkan efek seperti itu. Namun, binatang hitam istana perang milik Ye Qingzi sudah mencapai peringkat raja. Tahap dan fasenya juga memasuki fase ke-7. Dalam keadaan seperti itu, Ye Qingzi menyebabkannya melompat ke tahap tinggi fase ke-8. Lompatan seperti itu akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bertahan. Jika teknik jiwa ini ditemukan, mungkin setiap pelatih hewan peliharaan jiwa akan menjadi gila. Duan Xinhe semula tidak mempermasalahkan teknik gadis ini, tetapi saat binatang hitam istana perang bertarung melawan ibu 100-nya. Duan Xinhe terkejut saat mengetahui bahwa binatang hitam istana perang yang tidak mencolok itu ternyata mampu bertarung melawan ibu 100-nya. Tidak tahu hidup dan mati, hanya dengan kalian berdua sampah, kau ingin melawanku, Duan Xinhe. Jangan berani-berani, jangan berani-berani. Duan Xinhe berkata dengan marah. Dia tidak lagi peduli dengan kekuatan jiwanya yang semakin menipis, memilih untuk melantunkan mantra dengan kuat. Perpecahan tunas. Mantra itu segera berakhir. Duan Xinhe diselimuti cahaya berwarna darah. Saat cahaya itu semakin terang, seluruh tubuh Duan Xinhe tampak seperti berlumuran darah. Sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Duan Xinhe, yang berlumuran darah, tiba-tiba mulai menumbuhkan tumor.
Tumor-tumor ini jatuh bersama dengan cahaya darah di tubuh Duan Xinhe, terkumpul di lantai. Melihat pemandangan ini, Ye Qingzi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Duan Xinhe tampaknya sedang mencabut daging dari tubuhnya untuk dibentuk menjadi hewan peliharaan jiwa. Buding split milik Duan Xinhe menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk menciptakan hewan peliharaan yang melekat. Ini berarti bahwa Duan Xinhe sendiri juga telah menjadi monster yang dapat mereproduksi hewan peliharaan jiwa. Buding split menggunakan darah, tubuh, dan nyawa seseorang sebagai harga untuk menciptakan hewan peliharaan yang melekat pada hewan peliharaan jiwa ibu seseorang. Dengan sangat cepat, potongan-potongan darah yang jatuh dari tubuh Duan Xinhe berubah menjadi monster serangga rakus yang tampaknya tidak berkulit. Penampilannya sangat mengerikan, mungkin membuat orang normal manapun muntah saat melihatnya. Mati saja kalian semua, Duan Xinhe langsung memberi perintah pada monster serangga rakus. Monster serangga rakus ini bahkan lebih cepat dari monster serangga rakus tahap ke-9. Saat melangkah maju, ia berubah menjadi sinar darah menakutkan yang langsung menyerang binatang hitam pengadilan perang tahap ke-8. Binatang hitam pengadilan perang sedang bertarung dengan Ibu 100 ketika, dalam suatu saat karena kecerobohan, ia terbanting ke samping oleh makhluk menjijikkan itu. Ia terbang sejauh belasan meter jika bukan karena perlindungan tepat waktu dari bulan air, ia mungkin telah terlempar lebih jauh, menderita luka yang lebih parah. Ting, melihat binatang hitam pengadilan perang terluka, hati Ye Qingzi terasa terbakar. Ye Qingzi telah menggunakan semua kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan binatang hitam pengadilan perang, tetapi bahkan saat itu, untuk melawan Duan Xinhe. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang terkenal di dunia, adalah hal yang berlebihan. Melihat bahwa Duan Xinhe sekarang telah memanggil hewan peliharaan jiwa yang bahkan lebih kuat, Ye Qingzi tidak lagi tahu harus berbuat apa. Menyadari bahwa Ye Qingzi dalam bahaya, Mo Xie menjadi khawatir. Dengan berat hati ia menyingkirkan monster serangga rakus tahap ke-9, mata iblisnya melirik reruntuhan tinggi yang menutupi Cumu dan mengeluarkan beberapa teriakan darurat. Cumu terhubung dengan Mo Xie. Bahkan dalam keadaan tak terkendali, Cumu dapat mendengar panggilan minta tolong dari Mo Xie. Cumu juga mengetahui situasi dasar di luar, jadi dia juga tidak sabaran, ingin segera membunuh untuk keluar. Suntikan energi Jade Spring perlahan melemah, dan Cumu bisa merasakan setiap inci dirinya terisi dengan kekuatan. Begitu pembaptisan Jade Spring berakhir, energi ini akan meletus sepenuhnya. Sudah hampir berakhir, tinggal sedikit lagi. Teriak Cumu dalam hati, wajahnya yang diselimuti api iblis putih sudah menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Bab 289, Murid Lain, Raja Iblis, Cumu. Teriakan rubah Mo Xie terngiang-ngiang di telinganya, suara yang mencari perlindungan ini menyebabkan hati Cumu terbakar. Tidak peduli seberapa kuat api iblis membakar tubuhnya, api itu tidak akan mencerminkan niat yang mencolok. Satu-satunya hal yang terwujud adalah suara angin. Api iblis putih mulai menyembur dari celah-celah reruntuhan. Api itu berasal dari satu benih api putih, dan perlahan berubah menjadi api unggun besar yang akhirnya membakar reruntuhan kecil yang menyerupai bukit. Hahaha, orang-orang yang mensubscribe channel Novel Donghua dan memprovokasiku semuanya akan berakhir menyedihkan. Terutama kau, kau terlihat sangat menggoda bahkan di hati, mungkin kau terlahir hanya untuk kusetubuhi. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh orang hebat sepertimu. Duan Xinhe tertawa keras saat matanya yang kuning penuh dengan kesombongan. Wajah Ye Qingzi pucat saat dia mundur. Binatang hitam pengadilan perang terjepit di antara Ibu 100, dan monster serangga rakus darah dan tubuhnya telah menderita luka serius. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Punggung Duan Xinhe menghadap reruntuhan, dan api iblis putih pucat menyala dengan sangat pelan. Bahkan aura yang sangat dingin pun tertahan di reruntuhan, jadi Duan Xinhe tidak menyadari bahwa api iblis yang sangat mengerikan sedang menyala di belakangnya. Merasakan aura Cumu, Mo Xie yang babak belur dan terluka yang tengah bertarung melawan binatang serangga rakus itu mengeluarkan teriakan kegirangan. Teriaklah lagi. Daging rubah neraka ekor 9 pasti terasa sangat lesat.
Duan Xinhe tertawa jahat karena ia mengira Mo Xie mengeluarkan teriakan minta tolong yang menyedihkan. Cumu yang terkubur di bawah reruntuhan dua bangunan batu dan kayu yang runtuh. Saat api iblis putihnya menyembur keluar, dinding yang runtuh itu tampaknya menerima semacam daya apung aneh dan mulai mengapung ke atas bersama api iblis itu. Potongan-potongan batu yang pecah, lempengan pilar yang hancur, bongkahan atap yang rusak, pecahan-pecahan batu bata dan genteng yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seluruh reruntuhan itu mulai mengapung tanpa suara. Objek-objek ini berada dalam api iblis, tetapi tidak terbakar olehnya, seolah-olah mereka malah tertopang sepenuhnya oleh air. Kalau seseorang melihat lewat celah-celah benda pecah yang mengapung itu, dia akan melihat sosok setan yang sekujur tubuhnya diselimuti lava cair berwarna putih berdiri diam di sana. Kedua kakinya tampak berada di tanah, tetapi sebenarnya melayang di atas api iblis. Kedua matanya yang arogan dan tanpa emosi terpaku pada bajingan yang tertawa jahat di depannya. Saat tubuh Cumu muncul dalam api iblis, teriakan Mo Xie menjadi semakin sering dan heboh. Ye Qingzi juga melihat Cumu. Wajahnya memancarkan ekspresi bahagia, tetapi di dalam kebahagiaan itu terkandung sejumlah besar keterkejutan dan keheranan. Ini karena Cumu yang sekarang memberikan aura yang sama sekali berbeda kepada Ye Qingzi dibandingkan dengan Cumu yang setengah iblis sebelumnya. Aura ini adalah perasaan keterasingan yang dekat namun jauhnya ribuan meter. Ye Qingzi memiliki perasaan ini karena Cumu yang dikenalnya di masa lalu selalu penuh semangat meskipun dia tegas dan serius. Paling tidak, Ye Qingzi mampu memahami emosi dan pikirannya dari kata-kata dan perilakunya. Namun, dari Cumu saat ini, selain kekuatan tak terbatas yang akan meledak dari tubuhnya, Ye Qingzi tidak merasakan apapun lagi. Kamu masih bisa tertawa tanpa diduga. Mungkinkah kamu tipe orang yang sama denganku? Kalau begitu itu tidak akan menyenangkan. Aku lebih suka wanita yang tenang dan seksi, ketika aku melihat penampilan cabul mereka yang memohon belas kasihan, aku bahkan lebih bernafsu, kata Duan Xinhe. Sampai sekarang, baik Duan Xinhe maupun hewan peliharaan jiwanya belum menemukan keberadaan Cumu. Namun, pada saat ini, sosok iblis hantu Cumu melayang di depan Duan Xinhe dan matanya yang penuh magma perak menatap dingin ke arah Duan Xinhe. Bunuh dulu hewan peliharaan jiwanya. Dengan wanita yang begitu lembut, jangan ganggu bagian manapun darinya. Duan Xinhe memerintahkan hewan peliharaan jiwanya. Hundred Mother yang tampak jelek dan Blood Glutonous Insect Monster meletus dengan cepat secara bersamaan. Mereka berada 100 meter jauhnya dari Warcourt Black Beast yang terluka, tetapi ini hanya 1 detik bagi mereka. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depannya. Cumu. Hati Ye Qingzi menjadi dingin dan dia berteriak pada Cumu. Jika Cumu tidak melakukan apa-apa, binatang hitam istana perangnya akan terbunuh. Cumu mengangkat kepalanya dan kedua matanya terkunci pada Ibu 100 dan binatang serangga rakus. Ye Qingzi melantunkan mantra. Kecepatan Hundred Mother dan Glutonous Insect Beast terlalu cepat, dan bahkan jika Cumu menggunakan Displacement Spectre, dia mungkin tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Karena itu, Ye Qingzi hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Teknik jiwa defensif yang benar-benar kuat membutuhkan pelafalan mantra selama 1 detik. Kecepatan pelafalan Ye Qingzi sangatlah lambat. Dan sekarang ketika 100 ibu dan binatang serangga rakus berada tepat di hadapan binatang hitam istana perang dengan cakar mereka terangkat tinggi di udara. Mereka pasti akan membunuhnya di saat berikutnya. Menutup jarak 100 meter dan menyerang semuanya dalam hitungan detik adalah kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata orang normal. Namun, Cumu yang berdiri di belakang Duan Xinhe masih memperhatikan Hundred Mother dan Blood Glutonous Insect Monster dengan kedua matanya. Tubuhnya tidak bergerak, karena dalam pandangan Cumu saat ini, sebuah fenomena yang sangat aneh telah terjadi. Mengapa kedua hewan peliharaan jiwa ini bergerak sangat lambat? Sebuah pertanyaan muncul di kepala Cumu yang agak sakit karena terbakar suhu tinggi. Pupil mata Cumu memancarkan cahaya putih keperakan, dan yang dilihatnya adalah 2 hewan peliharaan jiwa yang bergerak dengan kecepatan sangat lambat, hendak menyerang binatang hitam istana perang. Menurut pendapat Cumu, binatang hitam istana perang milik Ye Qingzi tidak akan memiliki masalah untuk menghindar. Apakah itu kemampuan memperlambat?
Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Jiwa dan tubuh Cumu berada pada kondisi suhu yang sangat tinggi dan dalam keadaan seperti ini, pikiran dan logika Cumu tidak sejernih biasanya. Kecepatan binatang hitam istana perang juga sangat lambat, sepertinya kemampuan penglihatanku yang lambat. Akhirnya, Cumu tiba-tiba menyadari adanya masalah yang sangat serius saat kedua hewan peliharaan jiwa itu mengangkat cakar mereka tinggi-tinggi ke udara dan menurunkannya kembali. Ini adalah teknik pupil lain iblis putih. Setelah menggunakannya, kamu dapat memperlambat objek bergerak apapun tanpa batas hingga melewati jarak tertentu dalam jangkauan pandanganku. Kamu dapat memperlambatnya hingga kamu dapat melihatnya dengan jelas dan saat memperlambatnya, kemampuan berpikirmu akan menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, ini adalah teknik pikiran jenis lain yang dapat meningkatkan kecepatan saraf mata dan saraf pikiranmu berkali-kali lipat. Suara Litua dengan cepat tersampaikan ke otak Cumu. Litua menggunakan ingatan jiwa dan pesan itu mengalir ke dalam pikirannya. Jika itu adalah Cumu di masa lalu, dia hanya akan mendengar serangkaian omong kosong, namun saat ini, dia dapat mendengar semuanya dengan sangat jelas. Hantu perpindahan. Cumu tiba-tiba menyadari bahwa binatang hitam pengadilan perang juga memperlambat gerakannya dan tidak dapat menghindari serangan kedua hewan peliharaan jiwa itu. Tepat saat cakar mereka hendak membelah tubuhnya, api iblis dengan cepat membakar tubuh Cumu menjadi abu. Ye Qingzi baru saja melafalkan setengah mantra dan binatang hitam istana perang tidak punya cara untuk bertahan hidup sekarang. Ye Qingzi memejamkan matanya erat-erat dan tidak sanggup menyaksikan pemandangan menyedihkan itu. Si. Tiba-tiba, dua jeritan yang sangat menyakitkan terdengar. Jeritan ini tidak berasal dari binatang hitam pengadilan perang. Ye Qingzi tidak punya waktu untuk bersedih karena dia buru-buru membuka matanya. Namun, yang terlihat oleh matanya adalah tubuh kokoh yang terbakar dalam magma api iblis yang melonjak. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja berada 100 meter jauhnya? Ye Qingzi membuka mulut kecilnya dan keterkejutan di wajahnya bahkan lebih besar daripada kebahagiaan karena bergerak langsung 100 meter. Dalam waktu sesingkat itu adalah hal yang mustahil bahkan untuk hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat. Displacement Spectre, kecepatan ekstrim yang dapat menyaingi instant movement. Selain itu, apa yang disebut instant movement terkadang memerlukan waktu casting, namun, dari apa yang dilihat Ye Qingzi, Displacement Spectre milik Cumu tampaknya tidak memerlukan waktu casting. Dua bola api iblis muncul di lokasi yang berbeda dan menyala pada saat yang sama. Selanjutnya, Cumu berpindah dari lokasi aslinya ke lokasi lain. Ye Qingzi tidak percaya bahwa Cumu bisa mencapai kecepatan seperti itu. Perlu diketahui bahwa sejak dia merenungkan pertanyaan tentang penyelamatan binatang hitam istana perangnya hingga sekarang, itu hanya sesaat, bahkan lebih singkat dari mengedipkan mata. Bukan hanya kecepatan dan penglihatan Cumu yang berubah, saat dia berkonsentrasi pada Ibu 100 dan monster serangga rakus darah, dia tiba-tiba merasa bahwa mereka menjadi lemah. Perasaan bahwa monster serangga rakus fase ke-9 dan Ibu 100 fase ke-9 lemah. Baru sejam yang lalu, dua hewan peliharaan jiwa fase ke-9 yang sangat jahat ini adalah hewan peliharaan jiwa yang tak terkalahkan baginya. Namun, sekarang setelah pembaptisan Jade Spring, Cumu secara mengejutkan menemukan bahwa ia dapat dengan mudah membunuh mereka. Akhirnya, Cumu melancarkan gerakannya. Kelemahan dan kelemahan lawan justru meningkatkan hasrat membunuh dalam hati Cumu. Dengan tangan iblis terentang, Cumu menggunakan teknik pembunuh mimpi buruk yang paling sering digunakannya, menghancurkan hati. Ketika Cumu menggunakannya pada monster serangga rakus yang lain, kecepatannya yang luar biasa membuatnya bisa menghindari obliterating heart beberapa kali, tetapi sekarang, baik monster serangga rakus darah maupun Hundred Mother tahap ke-9 yang kuat itu tidak bereaksi sedikitpun. Cumu dengan tanpa halangan apapun mengulurkan cakar iblisnya ke kristal-kristal bagian dalam mereka. Dua cakar secara bersamaan mencengkeram kristal bagian dalam sebelum mencubit ringan. Kakek. Tangisan menyedihkan dari kedua hewan peliharaan jiwa itu saat mereka mati tidak selama yang diharapkan Cumu. Mereka perlahan jatuh ke tanah dan terbakar dari dalam hingga luar oleh api mimpi buruk. Di hadapan kematian dua hewan peliharaan jiwa, Cumu tetap tenang meskipun pikirannya menjadi aneh.
Dia menatap kosong ke kedua tangannya, dia seperti hantu iblis yang tidak tahu bahwa dia sedang membunuh. Kedua hewan peliharaan jiwa itu langsung mati dan terbakar menjadi abu oleh api iblis putih tepat di depan matanya. Adegan seperti mimpi buruk ini membuat Duan Xinhe membeku. Sedetik yang lalu, senyum Duan Xinhe yang penuh nafsu dan nakal terhadap Ye Qingzi masih tersungging di wajahnya. Kini sedetik kemudian, ekspresi wajahnya yang terdistorsi tidak dapat lagi dijelaskan oleh keterkejutan yang tiba-tiba terjadi. Bab 290. Dari 9 dunia bawah, Raja Iblis Jahat. Suhu yang sangat tinggi membakar jiwa Cumu. Pada awalnya, Cumu masih mempertahankan sedikit kesadaran dan pemikiran, tetapi saat mata air giok mulai benar-benar bersirkulasi ke setiap bagian tubuh Cumu. Satu-satunya sisa akal sehat di mata kosong Cumu secara bertahap terbakar habis. Adapun mata yang tidak memiliki alasan apapun di dalamnya, mereka memberikan rasa takut yang paling murni kepada orang lain. Karena kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan apapun menjadi debu. Duan Xinhe menatap mata Cumu, dan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah jiwanya bergetar karena kedinginan, meskipun belum menyentuh api iblis jiwa Cumu. Duan Xinhe adalah guru roh ingatan ke-9, dan dia masih sedikit lagi akan mencapai tingkat kaisar roh. Ingatan jiwanya juga lebih kuat daripada orang normal, karena monster serangga rakus dan 100 ibu. Meskipun demikian, ketika Duan Xinhe menyadari bahwa setengah iblis di depannya sedang berjalan ke arahnya, jiwanya yang kuat meniru jiwa seorang pelayan ketika melihat hewan peliharaan tuannya. Gemetar karena ketakutan, bahkan setengah dari ide perlawanan pun tidak muncul dalam benaknya. Api iblis putih itu menyala tanpa suara, tetapi tidak membakar benda-benda di sekitarnya. Wajah Cumu juga dipenuhi api iblis, dan wajahnya yang mulia dan menyeramkan membawa topeng perak yang baru saja dibuat dari lava cair. Bahkan tanpa perlu berekspresi, wajah ini sudah menjadi yang paling jahat di dunia. Apa-apaan kau? Kau tidak mungkin manusia. Pupil mata Duan Xinhe dipenuhi darah dan ketakutan dari lubuk hatinya. Setelah berubah dari anggota generasi muda yang bisa dibunuhnya kapan saja, menjadi manusia setengah iblis yang bisa melawan monster serangga rakus tahap ke-9. Menjadi hantu iblis yang mengejutkan yang sekarang mengendalikan jiwa dan kehidupan, Duan Xinhe hampir akan menjadi gila segera. Telur naga tersembunyi Cian sudah sangat dekat, tetapi dia tidak menyangka sekarang ada makhluk kuat yang tidak bisa dijelaskan oleh rasionalitas yang begitu dekat dengannya. Duan Xinhe mulai berlari. Jiwanya tidak lagi memiliki kemampuan untuk memanggil bahkan hewan peliharaan jiwa, dan tubuhnya benar-benar kehabisan kemampuan bawaan untuk bertahan hidup. Semakin jauh dia dari setengah iblis, semakin jauh pula dia dari kematian. Setengah iblis Cumu tidak mengejarnya. Kemanusiaan dalam dirinya pada dasarnya telah padam sedetik yang lalu, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis raja yang merangkak naik dari kedalaman 9 dunia bawah ke dunia ini. Kedua matanya yang kosong menatap Duan Xinhe yang melarikan diri, karena naluri pembantaian menyebabkan dia mengangkat tangan kanannya. Setelah menjadi setengah iblis, tangan Cumu menjadi ramping, dengan sedikit keanggunan wanita. Pada saat yang sama, jari-jarinya yang putih dan tajam membawa hawa dingin yang luar biasa. Tangan Cumu terangkat, telapak tangannya setengah terbuka, dan jari-jarinya yang panjang menunjuk ke arah Duan Xinhe yang melarikan diri dengan putus asa. Api iblis adalah pikiran dari setengah iblis. Cumu hanya perlu berpikir untuk bergerak dan menemukan target, dan api iblis yang kuat di tubuhnya akan terbang keluar sesuai dengan tempat yang ditunjuknya. Mungkin karena Cumu tidak dapat mengingat siapa dirinya, tetapi ia terjebak dalam keadaan naluri bertarung yang hampir melekat sejak awal hingga akhir. Naluri bertarung ini bukanlah kemampuan bertarung yang dimiliki Cumu sebelumnya, melainkan kekuatan yang terwujud saat berubah menjadi setengah iblis. Dua lampu putih redup perlahan melayang lemah di samping Duan Xinhe yang melarikan diri seperti kunang-kunang. Duan Xin sudah berlari sangat jauh, dan bahkan bersukacita karena makhluk tanpa pikiran itu tampaknya tidak mengejarnya untuk membunuhnya. Tiba-tiba, dua lampu kunang-kunang yang biasa-biasa saja itu berubah bentuk dan secara aneh masuk ke dalam tubuhnya. Duan Xinhe tidak merasakan sesuatu yang salah pada awalnya, hanya ada sesuatu yang hangat di perutnya yang muncul sebelum menghilang.
Ketika dia perlahan-lahan merasakan bahwa suhunya meningkat, Duan Xinhe tiba-tiba menyadari bahwa api iblis telah menyebar ke dalam dirinya dan membakar jiwa dan isi perutnya dengan liar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia mencoba menggunakan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kekuatan jiwanya langsung menguap, dan begitu kekuatan jiwanya habis, api iblis mulai membakar sisa jiwa dan isi perutnya. Tidak jauh dari situ, jari telunjuk Cumu mengeluarkan api iblis putih yang menyala dengan cepat. Api iblis kecil ini kebetulan mewakili api iblis jiwa yang menyala deras di tubuh Duan Xinhe. Kemampuan jenis lain ini memungkinkan Cumu untuk melangkah melintasi ruang. Perlahan-lahan, bola api di jari telunjuk Cumu mereda, dan Cumu menatap dengan tatapan penuh kekekalan ke arah angin dan awan yang menerjang langit yang luas. Dia menatap naga tersembunyi Cian yang kuat, yang tubuhnya dipenuhi luka-luka, berjuang dan berlumuran darah. Dia menatap hewan peliharaan jiwa yang kuat yang menyerang naga tersembunyi Cian. Pada saat ini, sebuah riak muncul di matanya. Itu adalah riak yang berasal dari pertarungan yang tiba-tiba. Ketika dia melihat bentrokan kekuatan melawan kekuatan dan ledakan kemampuan melawan kemampuan, Cumu yang setengah iblis tampaknya melihat rumahnya. Cumu, sebuah suara lembut memanggil perlahan, bercampur dengan kekhawatiran dan kegelisahan Ye Qingxi. Ye Qingxi berdiri sangat dekat dengan Cumu dan dapat sepenuhnya membekas dalam tatapan matanya, keadaan iblis Cumu yang jahat. Dari keadaan setengah iblis api iblis ini, Ye Qingxi dapat melihat wajah perak Cumu dan apakah wajah ini adalah Cumu, Ye Qingxi tidak tahu. Di dunia ini, kekuatan pelatih hewan peliharaan jiwa selalu datang dari hewan peliharaan jiwa. Namun, yang Ye Qingxi lihat adalah setengah iblis menakutkan yang telah berubah dari manusia. Ia mengendalikan kekuatan paling kuat dan paling jahat di dunia. Duan Xinhe, sebelum meninggal, bahkan tidak yakin Cumu adalah manusia dan saat ini, Ye Qingxi juga merasa sulit untuk percaya bahwa dia adalah manusia. Ye Qingxi merasa asing, dan baru sekarang dia akhirnya menyadari bagaimana Cumu bisa bertahan hidup saat itu di keluarga besar Chu dari Raja fase ke-9 itu. Lebih jauh lagi, dia menyadari mengapa jiwanya mencapai suhu yang sangat tinggi setelah itu. Api iblis berwarna putih yang menyala di tubuh ini dari kepala sampai kaki memberi Ye Qingxi jawaban paling langsung untuk pertanyaan ini sekaligus kejutan yang hebat. Ya ampun, apa ini? Apakah itu mimpi buruk putih? Tiba-tiba, terdengar suara ketakutan di dekatnya. Ini bukan mimpi buruk putih, ini jelas bukan mimpi buruk putih. Kata seorang anggota istana mimpi buruk setengah baya dengan sangat yakin. Wajahnya dipenuhi keheranan dan dia agak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengapa aku tidak bisa merasakan aura? Hewan peliharaan jiwa berbentuk manusia ini tidak memiliki aura. Mungkinkah itu hewan peliharaan anak-anak? Kata seorang pelatih hewan peliharaan jiwa setengah baya dengan kemampuan deteksi yang kuat. Kelompok orang yang baru saja mensubscribe channel Novel Donghua dan datang ke sini adalah anggota setengah baya dari berbagai faksi yang dipanggil oleh Ye Wansheng yang berusaha membunuh Duan Xinhe. Bagaimanapun, naga tersembunyi Cian sedang bertarung dengan berbagai ahli dan mereka lebih peduli tentang hadiah besar dari telur naga tersembunyi Cian. Hanya saja, saat mereka tiba di sini, mereka tidak melihat Duan Xinhe. Sebaliknya, yang menyambut mereka adalah makhluk seperti White Nightmare yang merupakan makhluk misterius yang lebih jahat dan menakutkan. Makhluk ini begitu misterius bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memastikan apakah itu karena teknik jiwa yang digunakan oleh manusia atau hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Meskipun setiap pelatih hewan peliharaan jiwa yang hadir terkejut, mereka semua juga penuh dengan rasa ingin tahu dan heran. Meskipun demikian, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Cumu yang setengah wujud karena tidak ada yang tahu apakah mereka akan langsung terbunuh saat mendekati iblis jahat yang sangat jahat ini. Qingxi, Qingxi, cepat lari, kenapa kau hanya berdiri di sana? Akhirnya, seseorang berlari mendekat dan Ye Qingxi tiba-tiba menemukan saudara perempuannya sangat dekat dengan raja jahat yang membakar api iblis. Wajahnya pucat karena ketakutan dan dia berlari ke arah Ye Qingxi tanpa takut akan bahaya. Kakak, jangan mendekat. Ye Qingxi tidak yakin apakah Cumu masih manusiawi dan ketika dia melihat Ye Qingxi menyerang dengan gegabah, dia berteriak padanya dengan wajah panik. Huhuhu.
Api iblis itu anehnya mengubah pembakarannya secara langsung dan bergerak secara diagonal. Wajah kecil Ye Qingzi pucat karena dia mendapati tatapan Cu Mu telah kembali dari udara dan pada suatu saat beralih ke Ye Wansheng yang berlari mendekat. Jari iblis ramping yang dapat dengan mudah membunuh bahkan Master Roh ingatan ke-9 itu bergerak perlahan dan menunjuk ke arah Ye Wansheng. Jangan bunuh dia. Ye Qingzi tahu apa maksud tindakan Cu Mu. Dia mengabaikan api iblis di tubuh Cu Mu dan apakah api itu akan membakar jiwanya, dan memeluk Cu Mu yang setengah iblis. Tubuh Ye Qingzi dengan mudah melewati api iblis dan dia memegang erat tubuhnya. Adapun api iblis yang dapat dengan mudah membakar jiwa seseorang, mereka tidak memasuki tubuhnya, tetapi malah melewati tubuhnya. Mereka terus tinggal dengan cara yang terkendali di sekitar tubuh Cu Mu, terbakar tanpa suara. Cu Mu, jangan bunuh dia saudaraku. Ye Qingzi sudah menangis ketakutan. Matanya yang berkaca-kaca memohon saat menatap wajah dingin Cu Mu. Cu Mu tidak melihat ke arah Ye Qingzi. Dia seperti raja iblis jahat yang perlahan mengangkat tangannya dan memberi perintah kepada kekuatan kematian yang dikendalikannya. Dua bintang putih melayang dengan goyang. Mereka terbang aneh melintasi langit dan tampak seperti dua kunang-kunang hidup saat mereka melayang tanpa ada yang istimewa. Melihat teknik yang digunakan untuk membunuh Duan Xinhe, Ye Qingzi semakin kehilangan kendali atas air matanya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah mengira Cu Mu akan kehilangan akal sehatnya dan membunuh Ye Wansheng yang tiba-tiba bergerak. Ye Wansheng tidak menyadari adanya bahaya. Dia hanya tahu bahwa Raja Iblis yang sangat dekat dengan Ye Qingzi sangat berbahaya. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkannya, dia harus melindunginya. Sou gelombang. Tiba-tiba dua kunang-kunang melayang di depan dahinya dan langkahnya terhenti mendadak. Jelas ada dua kunang-kunang biasa yang baru saja terbang melewatinya, tetapi karena suatu alasan, Ye Wansheng merasa seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya telah diliputi oleh air dingin. Begitu dinginnya bahkan tubuhnya tidak bisa bergerak. Kematian baru saja melandanya. Ye Wansheng tidak tahu mengapa, tetapi dia benar-benar yakin bahwa jika dia menyentuh kunang-kunang itu, dia akan melangkah ke pintu besar kematian. Aduh. Tiba-tiba, teriakan menakutkan dan menyedihkan terdengar dari belakang Ye Wansheng. Api iblis putih telah menyala di dalam tubuh pelatih hewan peliharaan jiwa yang sudah berusia setengah baya dan bahkan wajahnya menyemburkan api iblis putih. Kali ini, kecepatan pembakarannya sangat cepat dan tidak lama setelah orang-orang setengah baya lainnya merasakan penyebaran bahaya, pelatih hewan peliharaan jiwa itu telah terbakar menjadi abu. Kematian, seorang guru roh pengingat ke-8 telah meninggal seperti itu di depan semua orang. Suasana aneh menyelimuti para ahli setengah baya dari berbagai faksi, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan luar biasa di wajah mereka. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.